Puskesmas Jati Jajar punya informasi tentang kesehatan hanya di Japri. Hai keluarga sehat Jati Jajar dan seluruh keluarga sehat dimanapun kalian berada. Balik lagi nih di Japri. Jati Jajar punya informasi sama aku Trisya Gilvin, bagian dari promosi kesehatan Jati Jajar, dan sekarang aku ditemani sama perawat namanya Ibu Ode Molini. Nih ya, kita sebut Ibu Ode ya. Jadi Ibu Ode ini adalah perawat di Puskesmas Jati Jajar yang kebetulan pegang program tuberkulosis ya Bu ya. Nah, terus kebetulan bulan Maret, tanggal 24 Maret kemarin adalah peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia, betul Ibu? Nah, sebagai pemegang program tuberkulosis ini udah berapa tahun nih Ibu kira-kira? Kurang lebih tentu ya 5 tahun. Udah 6 tahun, udah banyak banget yang bakal di-share sama Ibu di Japri ini ya. Mudah-mudahan bisa kita berbagi info ya melalui Japri. Ya. Nah, kita tanya dulu deh, tuberkulosis sendiri ini apa sih Bu? Apakah dia itu bakteri atau virus? Oh ya, tuberkulosis ini sendiri yaitu bakteri ya yang dinamakan Mycobacterius tuberculosis yang menyerang terutama menyerang paru-paru. Dari bakteri yang bisa menularkan melalui udara anaerob. Jadi lewat udara berarti kayak COVID ya Bu ya? Nah, persis lah seperti itu, tapi lebih bahaya ke TB ya. Kalau COVID kan ya dengan kondisi KU yang sedang 14 hari sebelum pemerintah bisa membaik. TB ini kita butuh waktu 6 sampai 9 bulan. Oh gitu, untuk pengobatannya sendiri. Kalau misalkan tuberkulosis ini menyerangnya untuk usia berapa aja sih Bu? Apakah hanya orang dewasa saja kah gitu? Karena kan seringnya, kalau misalkan saya sendiri nih seringnya melihat berita-berita tuh tuberkulosis yang untuk dewasa gitu, di perawat di poli-poli juga kelihatannya orang dewasa pada dulu. Kayak kalau saat ini ya, fenomena kita saat ini sudah mendekati tahun 2000-an ke sini ya, itu anak-anak dia terserang, jadi tidak ada batas usia. Semua usia bila sudah terpapar kan dia tidak pilih-pilih. Jadi semuanya ada juga yang baik. Dulu saya punya pengalaman baik usia 8 bulan positif ya, mantu positif karena dia kontak erat dengan pasien TB positif. Sekarang di tahun kita juga ini, dan ini bukan info yang menggembirakan ya, untuk Jati Jajar tahun kemarin kita lumayan banyak untuk TB anaknya, dan tahun ini aja baru TW1 ya, trimester bulan pertama aja pasien TB anak kita udah ada lagi, udah banyak lagi. Jadi tidak mengenal usia. Kalau sudah terpapar dia rata aja. Jadi bahkan masih bayi juga ya, udah kena, jadi bukan dewasa aja ya. Kalau untuk gejalanya, tanda dan gejalanya itu sebenarnya masyarakat kita udah banyak yang paham ya, udah banyak yang tahu. Terutama tanda dan gejala itu batuk lebih dari 2 minggu, sering meriang, demam tidak jelas gitu loh, sering hilang timbul, sering keringat malam, berat badan turun, nafsu makan kurang, dan lebih spesifiknya lagi itu dia batuk berdarah. batuk berdarah. Dan gejalanya ini sama aja ke dewasa atau ke anak-anak. Tapi kalau ke anak-anak lebih banyak ke adanya pembesaran kelenjar di getah beningnya ya, di leher, di ketiak, di selangkangan, di lipatan lutut, semuanya seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh lah tanda dan gejala antara anak-anak dan dewasa. Yang jelas batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun, keringat malam, ya kan, keringat malam yang tanpa kegiatan juga basah bajunya, dan itu juga mengakibatkan perlu kita curigai. Itu harus satu gejala aja harus kita langsung cek TB atau gimana tuh, atau harus ada muncul beberapa gejala dulu baru kita cek? Oh iya, kalau untuk anak-anak mungkin muncul beberapa, dewasa pun seperti itu. Kalau cuma hanya batuk-batuk, kita lihat kan siapa tuh batuknya karena alergi. Nah, bisa kita lihat batuk udah berapa hari, udah kurang lebih seminggu nih Bu, sering nggak kayak gini? Sering gitu kan, atau sering keringat malam? Iya Bu, sering keringat malam. Nah, terutama lagi dia ada kontak nggak? Seandainya kalau dia ada kontak TB, teman kerja, sekolah, atau di rumah, nah itu wajiblah kita screening, wajib kita periksakan untuk cek darahnya. Kalau misalkan
dengar-dengar kan ada yang namanya eliminasi TB tahun 2030 ya Bu ya. Nah itu kegiatannya ngapain sih Bu? Apakah nanti di tahun 2030 kita di Indonesia nih tidak akan ada lagi TB, tidak akan ada lagi pasien TB, tidak akan ada lagi virus TB, atau gimana maksud dari eliminasi TB sih? Eliminasi TB itu sendiri yaitu eliminasi TB itu sendiri itu pengurangan terhadap tuberkulosis dengan cara yang berkesinambung. Kita melakukan segala macam ya, seperti kita pengobatan, investigasi kasus. Jadi kita semuanya harus melakukan itu agar tingkat kesakitan dari tuberkulosis itu sendiri menurun di Indonesia dengan eliminasi 2030. Kita mengacu pada Perpres Perintah Presiden tahun 2021 nomor 27 ya, nomor 67 tahun 2021. Jadi kita semuanya eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Jadi bukan dihilangkan virusnya, bukan ini ya Bu, tapi ditekan angka sebenarnya gitu. Jadi supaya semakin sedikit. Betul sekali, itu bakterinya ya, bakteri tuberkulosis itu kita tekan, jangan sampai meningkatkan angka kesakitan di masyarakat kita, khususnya di Jajar, umumnya di Indonesia. Kalau misalkan di Puskesmas Jati Jajar sendiri, program apa sih Bu yang ada untuk menyukseskan eliminasi TBC 2030? Alhamdulillah di 2021 kita sudah punya inovasi ya, seperti Gertas TB. Gertas TB itu kita membentuk, memilih kader-kader yang berpotensi untuk menjadi pasukan. Kalau kami menyebutnya pasukan Gertas TB. Jadi dia Gertas TB itu gerakan tanpa batas untuk tuberkulosis, untuk mengendalikan tingkat kesakitan tuberkulosis. Di situ dan sekarang juga kita di Dinas Kesehatan Kota Depok kita sudah punya mencanangkan KAPITU, Kampung Peduli Tuberkulosis, di mana antara Gertas TB dan KAPITU sangat bersinkron ya, karena kegiatan mereka hampir sama semua. Satu, pertama kita investigasi kasus. Jadi semua pasien TB yang sudah kita obati atau kiriman dari rumah sakit wajib kita investigasi kasus, terutama kontak eratnya yang di rumah, tetangganya, karena di depan belakang kita harus investigasi, karena kita dengan cara seperti itu kita akan menekan, ini termasuk juga eliminasi ya, kita menekan angka kesakitan. Jadi itu namanya udah screening. Jadi jangan sampai ada lagi masyarakat kita yang terpapar dengan tuberkulosis ini. Terus yang kedua, kita itu melakukan kunjungan ke rumah pasien yang TB mangkir atau TB yang pasien baru. Kita harus kunjungan karena kita harus melihat lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan si rumah pasien itu, apakah ventilasi udaranya cukup baik, ventilasi cahaya di rumah cukup baik, dan bila perlu secara tidak ini kita harus melihat kondisi perekonomian mereka juga, karena itu berhubungan dengan asupan gizi yang mereka konsumsi, karena mempengaruhi juga ya, seperti itu. Selama tugas TB ini sendiri kita bisa dari pasukan kita ini, dari kader-kader TB kita ini bisa menjemput bola, bisa si pasien atau masyarakat yang kita sudah berikan informasi tentang Gertas TB ini bisa mereka mendaftar melalui Bitly, Bitly Gertas TB. Nanti kita lihat ternyata ada pasien kita di RW sekian mempunyai tanda dan gejala, dan mereka mau untuk dikunjungi, atau mereka kadang biasa kan dengan tuberkulosis ini, dengan TBC ini masyarakat agak minder ya kalau datang ke sini. Jadi mungkin mereka mau kita yang jemput untuk sampel dahaknya itu kita yang jemput ke rumah, seperti itu. Itu yang perbedaannya antara Gertas TB dan KAPITU ini kan program dari Dinas Kesehatan, kalau Gertas TB ini program dari Puskesmas kita di Jajar. Jadi tadi juga kalau misalkan ada, jadi ditemukan itu bukan cuma di Puskesmas ya, kalau misalkan si pasien barunya, tapi dari rumah sakitnya juga iya. Jadi kalau dari rumah sakit diarahkan untuk ke Puskesmas aja gitu langsung. Jadi kalau di rumah sakit itu kan lebih spesifik ya, karena di sana ada dokter spesialis paru. Tapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit juga merujuk pasiennya untuk pengobatan lanjutannya di sini. Kenapa tuh? Biasanya satu, permintaan pasien ini lebih dekat. Terus kedua, memang obatnya sama-sama di rumah sakit juga sama dengan obat di Puskesmas. Mungkin pasiennya lebih nyaman ya, nyamannya ke Puskesmas. Satu, ngantri untuk rujukannya
lebih sedikit ya. Sedikit. Ya, kalau kita kan di sini setiap hari Kamis kita buka untuk politik bidan, mereka lebih gampang lah, lebih nyaman. Kita kan istilahnya mau menyembuhkan pasien, kita juga harus melihat sisi mereka ya. Kalau mereka nyaman di rumah sakit, maka silakan di rumah sakit. Atau kalau mereka mau di puskesmas ya di puskesmas. Kita bersedia untuk membantu menyelesaikan, menuntaskan pengobatan mereka. Kenapa dirujuk ke rumah sakit itu merujuk untuk investigasi kasusnya aja. Jadi kalau pasiennya tetap berobat di rumah sakit, keluarganya atau tetangga lingkungan sekitar rumah pasien, kita harus investigasi kasus. Kan rumah sakit tidak turun ke lapangan kita, karena ini wilayah kerja kita, jadi kita yang bertanggung jawab untuk itu. Seperti itu. Insya Allah itu kita kerjasama baik dengan rumah sakit melalui sistem SPTD itu. Jadi kita selalu bisa lihat, oh ternyata rumah sakit merujuk pasien untuk diikat, itu investigasi kasus ya. Kalau untuk pengobatannya sendiri tadi kan ada sampai 6 bulan ya Bu ya. Itu gimana tuh pengobatannya, apakah seminggu sekali atau setiap hari atau? Oh iya. Untuk pengobatannya itu masing-masing pasien ada yang sama, ada yang berbeda-beda ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan ya, tergantung dari kita akan konsultan kembali ke dokter spesialis sarafnya. Untuk tahap pertama, fase awal itu pasien minum obat selama 2 bulan setiap hari. Setiap hari. Dan fase kedua, fase lanjutan, minum obatnya seminggu cuma 3 kali. Jika si pasien terdiagnosis pasien positif mikrobakteriologi tuberkulosis secara bakteriologi. Tapi jika si pasien itu terdiagnosis secara klinis, minum obatnya kita antara 6 sampai 9 bulan atau bahkan 1 tahun seperti itu. Tadi benar nggak sih Bu katanya kalau misalkan kita berhenti minum 1 kali aja obat TB harus ngulang lagi dari awal, benar gitu? Mungkin saat dulu ya seperti itu, tapi saat ini mungkin tidak. Kalau 1 kali saja mungkin bisa kita segerakan minum untuk selanjutnya. Cuma kita tekankan ke pasien dan ke pendamping mengenal obatnya, pendamping minum obat ke PMO-nya. Memang obat ini tidak boleh putus, jadi harus berkesinambung agar proses pengobatan tepat waktu dan kumannya tidak bereaksi lagi dalam tubuhnya. Kalau misalnya kita sudah minum obat terus kita putus obat kan bisa resisten dan lain-lain, mengakibatkan penyakit TB yang lebih parah lagi. Nah, bukan ya udah 6 tahun ya Bu ya pegang program TB di sini ya. Ada nggak sih kayak pengalaman yang tidak terlupakan gitu, entah saat kunjungan pasien mungkin atau saat mungkin pasiennya datang ke sini atau gimana gitu? Ada nggak? Ada ya, tapi namanya pekerjaan profesional kita harus menjalankan ya. Suka dukanya ya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Kita senang sih membantu masyarakat, membantu pasien kita sendiri untuk mencapai kesembuhan itu. Contohnya aja waktu kemarin pas kita kunjungan, kita udah panggil karena memang kita sebelum kita kunjungan ke rumahnya, saat dia menjadi pasien baru kita akan menginformasikan, Ibu, Bapak, atau Dek, Mbak, nanti suatu saat kami akan berkunjung ke rumah. Saya sebagai petugas studi atau dokter nanti akan mendampingi atau kader akan berkunjung ke rumah untuk melihat kondisi di sekitar rumah Ibu. Oh iya, sebelumnya itu kita sudah bikin kontrak janji ya, cuma biasanya nanti minggu depan ya Bu, kalau pasien baru ya hari ini berarti minggu depan selanjutnya itu baru kita kunjungin seperti itu ya, sesuai kesempatan kita lah ya. Kayak kemarin nggak dibuka pintunya, padahal kita dengar ada orangnya. Nah kita kan mau data di dalam rumah itu ada berapa orang. Ya, padahal udah buat janji. Buat janji. Nah kita mulai juga lama banget, ada sekitar sejaman kita nunggu baru dibukain pintu. Tapi ada juga yang dengan senang hatinya menerima kita, welcome, bahkan sampai membuatkan minum gitu ya. Kalau bukan kita malah tidak, kita jangan sampai merepotkan beliau ya. Ada juga, maaf pasien kita ini kan semuanya hampir semuanya itu menengah ke bawah ya. Rata-rata karena asupan gizinya kurang, jadi daya tahan tubuhnya lemah, jadi gampang terpapar ya. Ada pasien kita bahkan itu kita datang ke rumahnya dalam keadaan yang sangat amat memprihatinkan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama lintas program, lintas sektor, pasien-pasien begitu bisa kita bantu melalui tabungan dari wilayah masing-masing. Jadi kita memang benar-benar sampai harus saya, Dr. Rizky, kader itu membantu untuk biaya makannya mereka, sampai kita nyari gas tabungan dia nggak punya sama sekali. Itu ada, tapi alhamdulillah bisa teratasi semuanya, bisa kerjasama lintas sektor.
kelurahan juga membantu, RT RW juga membantu. Sekarang anak-anak itu udah sehat sekali, udah sembuh ya, udah nggak ada lagi. Kayaknya itu aja sih, karena paling obat suka datangnya telat, jadwalnya harus hari Kamis, datangnya Jumat atau Sabtu, ngambil obatnya, padahal obatnya kan nggak boleh butuh. Atau datangnya udah telat, atau bahkan kami kita yang antarkan ke rumah, gitu. Ke rumahnya sampai, oh iya bu lupa, jadi kita harus selalu mengingatkan terus ya, namanya pasien kita ya, tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan selama 6 bulan itu. Tapi suka yang tidak terbayarkan oleh apapun itu saat mereka sembuh. Dan dinyatakan sembuh, hasil bulan terakhir negatif, berat badannya naik, wajahnya udah sehat lagi, itu mau apa ya, upah yang tidak bisa kita nilai buat kami sebagai petugas penanggung jawab program tuberkulosis. Kalau untuk pencegahannya sendiri nih Bu, gimana tuh? Kalau untuk pencegahannya sendiri ini sebenarnya nggak gampang susah ya. Satu, kalau memang kita sudah terpapar atau keluarga kita sudah terpapar dengan TBC ini, pakailah masker, ya kan. Etika batuknya dijaga, membuang ludahnya harus sesuai dengan sudah diajarkan. Misalnya di rumah ya, buangnya di toilet, dan gampang langsung disiram. Kalau di luar, buangnya di tempat yang terpapar matahari, tapi jangan banyak di kerumunan orang, seperti itu. Jadi lebih elok lah dilihat saat kita membuang ludah itu, seperti itu. Pencegahannya terutama itu minum obat sampai selesai. Berarti kalau misalkan udah satu orang nih kena TBC di keluarga kita, selalu setiap hari harus pakai masker walaupun di dalam rumah gitu ya? Sebisa mungkin kita harus pakai masker ya, minimal 2 bulan pertama itu ya. Tapi saat dia tidur, saat dia sendiri di kamar, monggo silakan dibuka aja maskernya, atau enggak saat dia menghirup udara bebas silakan dibuka maskernya. Bukan berarti kita mengkucilkan ya, tidak, tapi memang untuk menjaga jangan sampai anggota di rumah terpapar juga. Dan lebih penting lagi, anggota di rumah harus minum obat terapi pencegah tuberkulosis namanya TPT. Itu minumnya gimana tuh? Itu minumnya sekarang TPT itu ada, minumnya cuma seminggu sekali selama 3 bulan. Lebih gampang, lebih praktis ya. Jadi insya Allah anggota keluarga yang satu rumah dengan pasien TB bisa kita cegah. Namanya obat terapi pencegah tuberkulosis atau TPT. Jadi kalau udah ada satu keluarga yang kena, bukan cuma pasiennya aja yang minum obat, tapi keluarganya juga harus kita kasih pencegahan. Insya Allah pemerintah Indonesia sudah menyiapkan itu semua. Untuk masyarakat Indonesia, pemerintah sudah menyiapkan itu semua untuk menghindari pembengkakan inilah tadi ya, eliminasi dari eliminasi itu jadi dilakukan dengan temukan obatnya sampai sembuh, investigasi kontak dengan baik, pemberian TPT kepada keluarga pasien atau kontak erat pasien Indonesia. Tapi ada nggak di jajar di puskesmas jajar yang pasiennya tuh harusnya kan 6 bulan nih berobat, ada nggak yang sampai karena dia malas minum obat, ada yang sampai berapa bulan lamanya gitu? Ada, betul, kita punya pasien namanya resisten obat ya, DRO resisten obat. Kemarin itu harusnya dia selesai tahun ini 2022 itu dia harus selesai karena dia tidak teratur minum obat dan dia mangkir. Akhirnya dia ditambahin lagi, jadi harusnya selama 2 tahun itu nambah lagi. Untuk itu kasus pasien TB RO ya, TB resisten obat. Nah tapi untuk TB sensitif obat, SO kita ada nih 1, baru berapa lagi nih 1, dia mangkir selama 2 bulan, harusnya dia selesai ini, jadi tambah lagi 2 bulan, tidak ulang lagi kan, seperti itu. Kita sih menghindar jangan sampai itu terjadi. Rata-rata pasien-pasien kita ini yang seperti ini tidak ada pendamping minum obatnya, mereka hidup sendiri. Kalau misalkan yang hidup sendiri pendamping obatnya, nah kita kader TB ya, kader TB yang bertanggung jawab di wilayah itu. Seharusnya sih tetangga atau RT, tapi kan kita menjaga privasi si pasien lagi. Kalau kita kasih tahu tetangga, si pasiennya merasa gimana, perlu diketahui juga kan pasien penyakit TB ini masih tabu ya buat kita di lingkungan kita. Sebenarnya itu tidak perlu ditakuti. Kalau pasiennya itu tetangga kita udah minum obat, tidak perlu takut. Dan si pasiennya juga udah minum pakai masker, selalu pakai masker, insya Allah juga akan baik-baik saja. Saling menguatkan saja sesama tetangga.
dan si pasien. Tapi kalau pasiennya ada keluarganya, ada PMO-nya, itu rata-rata teratur karena kita akan si PMO-nya itu akan mengingatkan terus si pasiennya harus minum obat secara teratur. Jadi walaupun apa ya, jadi kalau nggak habis obatnya selama 2 bulan ya tetap harus minum obat ya Bu ya. Selama 2 bulan jadi diganti gitu waktu. Ya, waktunya dia yang inilah jadi kita ulang lagi dari awal nih Pak, minum obatnya sekian. Harusnya Bapak udah lalu semua itu kan belum lagi. Jadi dari bawah memang kita sudah mengingatkan ya, tidak boleh putus. Kalau toh lupa, beda ya putus. Malas minum obat sama lupa minum obat kan beda. Kalau lupa langsung minum aja saat kita ingat, oh iya saya belum minum obat, langsung aja. Dan kita kan selalu bersedia menjadi konsul buat si pasien. Kita selalu secara setiap hari, kalau saya pribadi setiap hari boleh mereka konsul selagi itu bukan jam istirahat ya, misalnya udah malam sampai nanti insya Allah kita langsung balas kalau keluhannya mereka apa, karena pasien kita banyak keluhan kalau saat awal-awal minum obat. Sekarang terakhir, karena pertanyaan aku juga udah habis gitu ya, ada nggak pesan-pesan mungkin dari Ibu sebagai pemegang program tuberkulosis untuk pasien yang sedang berobat maupun orang-orang yang PMO ya, pendamping minum obat atau masyarakat lainnya? Saya berharap sebagai petugas kesehatan, sebagai penanggung jawab program TBC ini, berharap sekali para pasien itu patuh minum obat karena itu akan mendukung kesembuhan beliau ya, kesembuhan pasien. Dan untuk para PMO jangan bosan-bosan untuk mengingatkan dan memberi support kepada si pasien karena support itu penting buat mereka. Terus buat lingkungan warga sekitar, support juga pasien kita, keluarga kita yang terpapar tuberkulosis. Dan apabila memang di masyarakat, terutama di Jajar ini ada keluhan seperti tanda dan gejala itu, segeralah berobat ke fasilitas terdekat. Ya, jadi bisa kita screening, kita bisa tangani lebih lanjut seperti apa, jangan sampai berlarut-larut akan mengakibatkan penyebaran bakterinya lebih luas lagi. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ade yang sudah banyak banget sharingnya ya, kita udah 6 tahun, kayaknya malah kurang ya. Sharingnya kayaknya banyak yang lebih. Iya, karena ilmu kan berubah terus ya, ada kemajuan nanti ada update ilmu lagi. Kemudian kita bisa bertemu untuk sharing-sharing selanjutnya ya Ibu ya. Oke deh, cukup sekian. Kalau misalkan ada keluarga sehat yang masih ingin ditanyakan, yang masih masih ada keliru-keliru ataupun pertanyaan-pertanyaan nih yang masih ingin ditanyakan, silahkan komentar di YouTube kami ataupun di Instagram maupun di hotline di WhatsApp kami. Gitu aja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dadah.